Matahari, jadi masih di sebuah rumah ya. Di sebuah rumah dengan keluarga kecil. Matahari baru saja menampakkan dirinya di ufuk timur. Sinarnya yang lembut menerobos celah-celah jendela rumah. Fatimah sedang berdiri di dapur, di depan kompor, menggoreng tempe dengan gerakan lemah. Nah, jadi si Fatimah ini mencoba membantu suaminya dengan berjualan gorengan, teman-teman ya. Membantu suaminya berjualan gorengan di depan rumah. Suara desis minyak panas memecah keheningan pagi di meja. Ada tumpukan kantong plastik kecil berisi pisang goreng yang sudah siap dijual. Pagi ini terasa seperti pagi-pagi sebelumnya, sepi, tanpa percakapan. Fatimah bisa mendengar suara lembut dengkuran Rijal dari sofa ruang tamu. Tempat suaminya tidur kembali sehabis sholat subuh. Sejak laptopnya dan permainan menjadi dunia barunya, tempat tidur mereka sudah menjadi kosong dan dingin. Fatimah menghela nafas panjang. Menyiapkan diri untuk hari yang penuh kerja keras. Ia tahu bahwa usaha gorengannya takkan cukup untuk menutupi semua kebutuhan mereka. Tapi ini setidaknya bisa mengisi perut mereka dan menunda sedikit kecemasan yang terus menghantui pikirannya. Rijal terbangun karena aroma gorengan yang memenuhi rumah. Ia berjalan pelan menuju dapur, mengusap matanya yang masih setengah mengantuk. Saat melihat Fatimah, dia duduk di kursi sambil menguap. Pagi Ti, sapanya dengan suara serak. Fatimah menoleh sekilas, lalu kembali memusatkan perhatian pada tempe yang sedang digoreng. Pagi Mas, keduanya terjebak dalam keheningan lagi, jadi saling diam. Fatimah tak tahu harus memulai pembicaraan dari mana. Perasaan campur aduk antara ingin mendukung Rijal dan ingin bertanya kapan semua ini akan berakhir. Setelah beberapa saat, Fatimah akhirnya memberanikan diri. Mas, aku sudah pesan tempe dan pisang lagi buat besok, ujarnya. Mencoba memecah kesunyian. Mungkin besok jualannya lebih banyak. Rijal mengangguk tanpa menatap Fatimah. Iya, bagus itu, lumayan kan? Fatimah menahan keinginannya untuk berkata lebih banyak. Ada banyak hal yang ingin ia sampaikan sebetulnya. Tapi rasanya tidak ada waktu atau tempat yang tepat. Bukannya tidak peduli, tapi setiap kali Fatimah mulai bicara, Rijal selalu terlihat sibuk dengan pikirannya sendiri. Terlalu fokus pada tujuan yang sepertinya semakin jauh. Thank you Ripus andalan sudah tap-tap. Namun pagi ini dia tidak bisa lagi menahan semuanya. Jadi Fatimah itu geram karena ya suaminya gak dapat duit. Dari YouTube kan emang gak langsung dapat duit ya. Mas, Fatimah akhirnya berbicara dengan nada yang lebih tegas. Sambil mematikan kompor dan berbalik menghadap Rijal. Mas, kita harus bicara. Rijal menatap pandangan bingung, alisnya sedikit terangkat. Bicara soal apa? Mas, sudah berbulan-bulan kita kayak gini. Aku tahu kamu lagi berusaha dan aku enggak mau nyerah. Tapi enggak bisa terus hidup begini, tabungan makin habis. Sementara kamu terus main game. Aku enggak tahu apakah ini jalan keluarnya. Ucap Fatimah suaranya begitu sedikit bergetar antara emosi dan kelelahan.
Rizal mengenyit, merasa disudutkan. Aku lagi usaha, Ti. Kamu nggak lihat apa? Aku nggak main-main soal ini. YouTube ini bisa jadi masa depan kita. Semua orang sekarang sukses dari internet. Kita juga bisa, Ti. Gitu katanya. Fatimah mencoba mendekat, menahan diri agar tidak terbawa emosi. Aku tahu, Mas. Aku tahu kamu punya mimpi. Tapi kita juga perlu hidup sekarang, bukan cuma menunggu kesuksesan yang belum tentu kapan datangnya. Kalau ini gagal, aku nggak akan gagal, potong Rijal tiba-tiba suaranya lebih keras. Dia berdiri, tatapannya intens. Aku tahu apa yang aku lakukan. Cuma soal waktu, Ti. Kamu harus percaya sama aku. Semua ini untuk kita, buat masa depan kita. Fatimah terdiam sejenak. Kata-kata itu menghantam perasaannya dengan keras. Tentu saja dia ingin percaya pada Rijal. Seperti itu. Jadi ya mungkin mereka sedang dalam emosinya masing-masing ya. Si istri nggak takut ya, takut masa depannya, ekonominya gitu. Tapi sang suami tetap yakin pada tujuannya. Dia selalu ingin mendukung suaminya, tapi ada batas. Ada batas mana rasa percaya itu mulai runtuh ketika kenyataan di depan mata semakin sulit. Kamu tahu, Mas, Fatimah berbicara lebih pelan. Aku juga pengen percaya, tapi aku nggak cuman mikirin sekarang. Aku mikirin nanti bagaimana kalau kita punya anak nanti. Gimana aku bisa yakin kita bisa kasih mereka hidup yang layak kalau kita sendiri masih kayak gini. Mendengar itu Rijal terdiam. Tatapan marahnya mulai pudar, digantikan oleh kelelahan yang sudah lama ia pendam. Dia tahu Fatimah benar, tapi di dalam hatinya Rijal tak ingin mengakui bahwa dia juga enggak ragu pada kemampuannya. Jadi menurutku ini ya antara ego dan juga keinginan yang besar. Ragu pada mimpinya, ragu pada dirinya sendiri. Fatimah, suara Rijal lembut. Aku enggak pernah bermaksud buat bikin kamu menderita. Tapi aku cuma pengen kasih yang terbaik buat kita. Aku enggak mau baik jadi orang yang kalah. Fatimah menggeleng pelan. Air mata mulai mengenang di sudut matanya. Aku gak peduli kita kaya atau miskin, Mas. Aku cuma pengen kamu ada di sini sama aku. Rasanya kamu jauh banget akhir-akhir ini. Bluetooth disconnected. Bluetooth connected. Rijal tak segera menjawab. Dia menatap lantai, merasakan beban kesadaran yang menekan dadanya. Dalam keheningan itu, dia baru menyadari betapa besar jarak yang telah tercipta antara mereka. Nah, jadi si Rijal itu baru menyadari ternyata, aduh aku udah jauh banget jaraknya dengan istri aku. Lanjut, aku janji, Ti, ucap Rijal akhirnya suaranya nyaris berbisik. Aku akan buat ini berhasil. Fatimah hanya menunduk. Kata-kata itu seolah menggantung di udara. Tanpa jaminan pasti, sebagian dari dirinya ingin percaya, tetapi bagian lain mereka lelah menunggu janji yang belum terbukti. Baik, Mas, jawab Fatimah. Akhirnya dengan nada yang datar. Tapi tolong, jangan sampai kita hancur sebelum kamu mencapai semua itu.
Dengan itu Fatimah berbalik, mengambil bakul gorengannya dan berjalan keluar rumah. Pak, rumah Rijal menatap kepergiannya terdiam. Dalam hatinya ada perasaan bersalah juga yang sulit ia pahami. Ia ingin sukses, ia ingin membuktikan dirinya, tapi apakah semua itu sepadan jika pernikahan mereka menjadi taruhannya? Di luar, Fatimah menatap jalanan yang masih sepi. Suasana pagi yang biasanya dinikmati kini terasa hampa. Dia tahu dia harus kuat, tapi kadang-kadang itu terasa seperti beban yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Nah, seperti itu. Itu kelanjutan dari cerita yang kemarin di bab 2. Jadi tanggapannya gimana ya? Ya, masalah waktu dan kesabaran. Nah, buat kalian yang belum follow channel YouTube-nya Rumah Novela sama TikTok-nya Rumah Novela, kalian jangan lupa follow, jangan lupa subscribe, jangan lupa buat support terus channel Rumah Novela supaya kita semangat membacakan novel yang lain, dan juga siapa tahu bermanfaat untuk kehidupan kalian, dan siapa tahu kalian yang pernah ngalaminnya juga merasa mengulang kembali sebuah sejarah gitu ya. Sebuah sejarah kehidupan kalian yang mungkin gak saja kalian pernah mengalaminya. Nah, mungkin ditunggu lagi nanti bab 3-nya untuk saya bacakan. Karena kalau dibacakan semuanya nanti gak seru dong. Jadi jangan lupa buat kalian yang belum follow, yang belum subscribe dulu. Nyalakan lonceng notifikasinya dan jangan lupa komen. Kalau misalkan mau dilanjut ceritanya, jangan lupa di komen.